Puji nama Tuhan. Shalom. Bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Terus sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang buat kami boleh ada sampai hari ini. Engkau baik Tuhan, dan jikalau sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu, biarlah nama-Mu yang ditinggikan di atas segala pujian. Berkati ibadah ini ya Bapa, penuhi kami ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau baik Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau buat aku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku.
keajaiban biarlah semua yang bernafas
nama Tuhan kita berkemenangan, amin. Mari berikan sorak-sorai yang lebih lagi bagi Allah kita. Aku
Shalom saudara-saudara. Hari-hari ini adalah hari libur, tetapi tidak mengurangi kusuknya kita untuk beribadah mencari wajah Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang kembali kepada kasih mula-mula. Beberapa waktu yang lalu saudara, Roh Kudus berbicara kepada saya. Tuhan bicara bahwa time is short. Saya kaget saudara, Roh Kudus tiba-tiba bicara, time is short. Artinya apa saudara? Waktunya itu sudah sangat singkat. Singkat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan akan menjemput umatnya yang layak, yang sudah dewasa rohaninya di atas awan-awan. Yang belum dewasa rohaninya akan tertinggal. Yang tidak punya kasih mula-mula maka akan tertinggal. Jadi jemaat yang diangkat adalah jemaat yang punya kasih yang sefrekuensi, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan mengenai jemaat Efesus. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, meninggalkan kasih yang semula itu adalah masalah yang sangat serius saudara. Untuk kita yang hidup di waktu yang di ujung akhir zaman ini, di mana waktunya sudah sangat singkat. Jangan sampai kita tertinggal pada waktu Tuhan datang saudara. Kita pagi hari ini mau belajar dari perumpamaan anak yang hilang saudara. Bagaimana mereka kehilangan kasih mula-mula. Padahal mereka ada di dekat Bapaknya. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 30, saudara bisa baca di Alkitab atau di Alkitab handphone saudara. Nah, mengenai si bungsu dan si sulung saudara. Si bungsu dan si sulung kedua-duanya kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka hidup berdampingan dengan bapaknya, tetapi mereka kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Si bungsu meminta bagian dari bapaknya, harta yang menjadi bagian milik bersama, dan dia minta sebelum waktunya. Dan dia pergi ke tempat yang jauh. Dia menjual segala harta bendanya, dia berhidup berfoya-foya saudara. Dan setelah habis hartanya, dia akhirnya menyadari keadaannya yang sangat terpuruk. Dan akhirnya dia kembali kepada Bapa. Demikian juga si sulung saudara. Walaupun dia adalah anak si sulung yang ada hidup dekat dengan bapaknya. Dia tidak pergi berfoya-foya, tetapi dia juga kehilangan kasih mula-mula. Jadi pagi hari ini kita mau belajar dari perikop tentang si kasih anak yang terhilang. Apa yang menyebabkan mereka kehilangan kasih mula-mula itu? Pertama, mereka kehilangan persekutuan dengan Bapa. Di dalam ayat ke-12 saudara, si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakmu." Jadi si bungsu ini minta bagiannya saudara. Kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dia menjual segala hartanya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia menjauhkan diri dari bapaknya saudara. Bukan hanya tubuhnya yang jauh saudara. Hatinya juga menjauh dari bapaknya saudara. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita kehilangan persekutuan dengan Allah Bapa di surga, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara si sulung, walaupun ia tinggal di dekat bapaknya, tetapi ia tidak kenal dengan bapaknya. Hatinya tidak melekat dengan bapaknya. Si sulung juga kehilangan kasih yang mula-mula. Si sulung tidak mempunyai kasih saudara.
tanpa sengaja saudara, kadang-kadang kita bisa kehilangan kasih mula-mula karena kita kehilangan persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Kita mungkin terlalu rajin mencari uang saudara. Kita tidak memperhitungkan waktu, bagaimana kita memberikan waktu untuk Tuhan saudara. Kita sibuk dengan acara-acara yang begitu banyak. Kita sibuk dengan pertemanan kita saudara. Mungkin banyak yang grup-grup WA saudara, sehingga kita sibuk untuk membaca WA saudara. Membaca berita-berita dunia. Atau bahkan kita terlalu sibuk untuk pekerjaan pelayanan. Pelayanan itu baik saudara. Tetapi kalau kita terlalu sibuk untuk pekerjaan pelayanan saudara. Tanpa kita dekat dengan Bapa, maka itu percuma saudara. Jadi hal yang pertama yang menyebabkan mereka kehilangan kasih mula-mula adalah karena mereka kehilangan persekutuan dengan Bapa di surga. Kemudian hal yang kedua, mengapa mereka bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang kedua adalah mereka hidup di dalam kedagingan, saudara. Saudara tahu, hidup dalam kedagingan itu bertentangan dengan hidup di dalam roh. Jadi kalau kita memberikan makan kepada daging ini, saudara, maka kita akan kehilangan kasih mula-mula itu. Di dalam Lukas 15 ayat 13b dikatakan bahwa si bungsu di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, hidup dalam hedonis, saudara. Hedonis itu hidup menikmati materi, saudara. Mereka dia puas-puaskan diri, saudara. Yang menjadi tujuan utama hidupnya adalah memuaskan hawa nafsunya. Dan dalam ayat ke-29 si sulung berkata bahwa si bungsu hidup dengan pelacur-pelacur, saudara. Hidup di dalam hawa nafsu duniawi, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah tentang iri hati, saudara. Yang menjadi salah satu ciri hidup dalam kedagingan. Galatia 5 ayat 19, saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Si bungsu menghabiskan semua saudara, tidak ada yang tersisa. Jadi habis hidupnya untuk daging, saudara. Dia menikmati semua itu dengan berfoya-foya, yaitu di mana ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada egois, saudara. Nah, demikian juga si sulung, saudara. Si sulung juga hidup dalam kedagingan, saudara. Tadi kita sudah baca di dalam Galatia 5 ayat 19 bahwa di situ juga ada iri hati. Si sulung iri hati dengan adiknya, saudara. Adiknya yang sudah kembali kemudian dipestakan dengan disembelihkan lembu tambun. Dan dia tidak senang hati, dia iri hati. Iri hati adalah salah satu ciri daripada hidup dalam daging. Dia marah. Di dalam ayat ke-28 dikatakan maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk, saudara. Dia ngambek, saudara. Dia ngambek karena melihat adiknya yang sudah bertobat, saudara. Dan ia dalam ayat ke-29 si sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi si sulung, saudara, juga iri hati dan dia tidak mengenal Bapa. Jadi tanda-tanda orang yang hidup dalam kedagingannya itu, saudara. Dia marah, saudara. Dia iri hati.
dia mencemar, hidup dalam kecemaran, pesta pora. Kita pesta boleh saudara, tetapi pesta pora saudara itu membuat kita hidup di dalam kedagingan. Saudara tanpa sadar saudara, seringkali kita banyak screen time saudara. Kita buang waktu kita untuk menonton film-film yang menyenangkan daging kita saudara. Sehingga menjauhkan kita dari Bapa di surga. Sehingga membuat kita hidup di dalam daging. Jadi si bungsu dan si sulung ini sama-sama hidup di dalam kedagingan, saudara. Galatia 6 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang menabur dalam daging maka dia akan menuai kebinasaan, saudara. Kalau kita menabur di dalam roh maka kita akan menuai hidup yang kekal. Nah saudara, kita mau belajar saudara. Kalau kita sudah terlanjur hidup dalam kedagingan, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar untuk puasa. Nah, kita belajar untuk puasa hati ini, saudara, menyalipkan daging. Saya belajar, saudara, setiap hari untuk menyalipkan daging ini, saudara. Jadi hal yang kedua itu adalah menyalipkan, mereka hidup di dalam kedagingan. Hal ketiga, mengapa kita bisa meninggalkan kasih mula-mula? Hal yang ketiga, karena kita tidak kenal dengan hati Bapaknya. Kita nggak kenal dengan hati Bapa, kita tidak melekat dengan Bapa kita, saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, kepada si sulung, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, Bapaknya itu penuh dengan belas kasihan. Bapaknya itu hatinya penuh dengan pengampunan, saudara. Tetapi si sulung tidak mengerti hati bapaknya, saudara. Sehingga dia kecewa, dia marah, dia iri hati. Kita bisa mengenal hati Bapa itu, saudara, melalui baca firman setiap hari. Melalui berdoa, saudara. Kita harus sering ada waktu untuk Tuhan, saudara. Maka kita akan belajar untuk mengenal hati Bapa kita, saudara. Kita harus mengejar kasih Bapa itu di dalam hati kita, saudara. Kalau tidak, saudara, maka kita akan terkejar oleh dunia ini, saudara. Jadi mengapa kita bisa meninggalkan kasih mula-mula, saudara, dari kisah anak yang terhilang ini, saudara. Nomor satu, karena kita kehilangan persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Nomor dua, karena kita hidup di dalam kedagingan, saudara, yang menuai kebinasaan. Yang ketiga, karena kita tidak mengenal hati Bapa. Nah, saudara, pada pagi hari ini kalau kita hidup dalam keadaan yang seperti itu, saudara, kita kehilangan kasih mula-mula. Sudah nggak ada gregetnya kita sama Tuhan, saudara. Obatnya apa, saudara? Kita kembali ke Wahyu 2 ayat 5. Di situ dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Jadi obatnya, saudara, apa untuk orang yang meninggalkan kasih mula-mula? Obatnya adalah bertobat. Katakan bersama dengan saya, bertobat. Repent, saudara. Jadi kita harus ambil keputusan untuk bertobat. Sama seperti si bungsu. Dalam keadaan dia jatuh, saudara. Dalam keadaan dia kelaparan. Si bungsu akhirnya bertobat, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara. Dan dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Maka si bungsu ini bangkit. Bukan hanya bangkit, saudara. Dia pergi kepada bapaknya. Jadi saudara, kalau kita sudah jatuh ke dalam kehilangan kasih mula-mula, kita harus bertobat. Kita harus bangkit. Kita harus melangkah, saudara. Jangan hanya
bertobat dan minta ampun saja sama Tuhan, tapi kita harus kembalikan saudara. Kita harus kembali bangkit dan pergi kepada Bapa, mendekat kepada Bapa, saudara. Kalau siapa yang mendekat kepada Bapa, maka Bapa akan mendekat kepadanya. Jadi obat untuk kehilangan kasih mula-mula adalah bertobat. Jangan kita lalai mencari Tuhan. Bertobat dari hidup yang penuh dengan kedagingan. Bertobat dan kenalilah hati Bapa di surga. Jadi pada pagi hari ini saudara, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kalau kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka kita akan tertinggal pada waktu Tuhan datang menjemput di atas awan-awan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu saudara. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kehilangan kasih mula-mula. Bapa, apabila ada di antara kami Tuhan Yesus yang kehilangan kasih mula-mula, bahwa kami Tuhan Yesus sadarkan kami, berbicaralah kembali kepada kami melalui mimpi dan pernyataan, melalui segala sesuatu Tuhan Yesus. Bangkitkan kami sehingga kami tidak terpuruk ya Bapa. Sehingga kami tidak tertinggal pada waktu Engkau menjemput di atas awan-awan. Meteraikan firman-Mu ke dalam loh hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Nyata kuasanya, nyata siapa? Kuasa siapa? Yesus. Kuasa Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dia yang akan membawa saudara dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang penting sabar, amin. Tetap melekat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari. Kirawasi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan, untuk jamahan.
Terima kasih Bapa untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami diubahkan. Kami mau Tuhan keluar dari kelelahan kami. Karena kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di samping kami, Kau yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kasih Tuhan akan kedatangan-Mu. Dan terimalah berkat rahmat atas. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengancam saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom, selamat pagi.